Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Ustazah Win. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita mengingat kembali materi yang sebelumnya kita pelajari, yaitu tentang unsur-unsur teks berita atau yang kita kenal dengan sebutan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 1. Unsur apa menanyakan sesuatu bisa berupa keadaan atau perbuatan, atau bisa dengan kalimat tanya apa yang sedang terjadi. 2. Di mana menanyakan tempat atau lokasi, atau biasa kita menggunakan kata tanya di mana kejadian tersebut terjadi. Yang ketiga, kapan menanyakan waktu terjadinya peristiwa tersebut. 4. Siapa menanyakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Yang kelima, mengapa menanyakan alasan atau penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Yang keenam, bagaimana menanyakan proses atau cara. Dan ada satu tambahan lagi, yaitu kata tanya berapa untuk menanyakan banyak, yaitu jumlah atau satuan. Tetapi kata tanya berapa ini tidak selalu wajib ada. Tidak selalu berita ada unsur berapa. Maka di sini saya memberikan dengan warna berbeda karena kata tanya ini tidak wajib. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks berita, di mana struktur teks berita ini bentuknya seperti piramida terbalik. Jadi, informasi yang disajikan atau diberikan pada paragraf awal sifatnya luas. Semakin lama, semakin mengerucut atau menyempit. Diawali dengan judul berita, kepala berita atau lead, tubuh berita, dan ekor berita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kepala berita atau lead, berada pada bagian awal berita. Yang kedua, fakta-fakta terpenting terdapat pada paragraf pertama sampai dengan paragraf kedua. Lead yang ideal memuat semua komponen adik Simba atau 5W 1H. Tetapi tidak selalu pertanyaan atau unsur mengapa dan bagaimana ada di bagian kepala atau lead. Yang selalu ada di bagian kepala atau lead berita adalah unsur apa, di mana, kapan, dan siapa. Maka dari itu biasanya seorang pembaca berita itu hanya dengan membaca bagian lead atau kepala berita sudah mengetahui isi beritanya secara umum. Selanjutnya adalah tubuh berita. Berisi penjelasan dari unsur-unsur adik Simba atau 5W 1H secara lebih rinci. Tubuh berita merupakan keseluruhan dari peristiwa yang diangkat menjadi berita dan merupakan penerusan dan penjabaran lebih lanjut dari isi lead atau kepala berita. Selanjutnya di tubuh berita ini, apa yang ada di kepala berita dijelaskan lebih rinci atau lebih detail. Nah, jika di dalam lead belum menjelaskan unsur mengapa dan bagaimana, di tubuh berita inilah unsur mengapa dan bagaimana dibahas lebih mendetail. Yang terakhir, ekor berita. Berisi penutup berita berupa kesimpulan dan saran. Ekor berita tidak harus ada dalam sebuah berita. Jadi setelah kepala berita menjelaskan fakta-fakta terpenting, kemudian tubuh berita penjelasan dari kepala berita, maka ekor berita isinya adalah penutup atau kesimpulan. Akan tetapi ekor berita tidak harus ada di dalam sebuah berita. Jadi tidak semua teks berita itu memiliki ekor berita. Nah, kenapa kalau tidak harus ada kok ditulis di dalam struktur berita? Karena secara umum, teks berita itu harus memiliki struktur ekor berita. Kita ibaratkan nih, seekor kucing memiliki kepala, tubuh, tetapi tidak memiliki ekor sebagai penyeimbang. Tentunya kehidupannya akan terganggu bukan? Karena tidak seimbang. Begitu pula dengan berita.
Fungsinya ekor berita adalah untuk menyeimbangkan isi dari kepala dan tubuh beritanya. Sehingga dengan adanya penutup atau kesimpulan itu, sajian beritanya lebih baik, lebih menarik, dan lebih seimbang. Selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Jadi bahasa yang digunakan dalam teks berita itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau standar. Misalnya sebuah berita disajikan dengan menggunakan bahasa kedaerahan, sebuah berita disajikan dengan menggunakan bahasa Madura. Tentu orang Jawa yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Madura akan kesulitan dalam memahami isi berita tersebut. Begitupun sebaliknya, jika berita disajikan dengan menggunakan bahasa Jawa, akan sulit dipahami oleh orang-orang dari suku lainnya yang tidak mengerti bahasa Jawa, kecuali berita tersebut memang disajikan untuk wilayah lokal saja. Kan ada nih tayangan berita yang hanya ditayangkan atau koran-koran yang hanya diedarkan di wilayah lokal itu saja atau dengan menggunakan bahasa daerah saja. Contohnya siaran berita pojok kampung yang menggunakan bahasa khas Jawa Timuran. Contoh lainnya, misalnya siaran berita disajikan dengan menggunakan bahasa gaul. Tentunya orang yang lanjut usia atau orang tua yang tidak mengikuti perkembangan pergaulan masa kini, maka mereka akan kesulitan dalam memahaminya. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung sebagai variasi. Contohnya, siswa wajib menggunakan masker saat datang ke sekolah. Jelasnya, kalimat langsung ditandai dengan adanya dua tanda petik di awal dan dua tanda petik di akhir. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata lain atau kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Intinya, konjungsi adalah kata hubung. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang dari kata yang diikutinya. Di sini contohnya, Kepala SMP Cerdas Jaya mengungkapkan bahwa penggunaan masker bagi siswa di sekolah sifatnya wajib. Seperti itu. Lanjut yang keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contohnya, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Jadi, penggunaan kata kerja mental adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi tidak bisa kita lihat. Contohnya seperti, Joko sedang bermain bola. Nah, bermain bola ini bisa kita lihat dengan mata. Tetapi ketika Joko memikirkan ayahnya, kegiatan Joko ini kan tidak bisa kita lihat. Nah, ini bedanya kata kerja mental dengan kata kerja biasanya. Selanjutnya, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, ini mudah ditemukan karena pastinya di dalam teks berita itu ada keterangan waktu dan tempatnya. Misalnya di sini ada kalimat gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Keterangan waktunya adalah pagi ini dan ada keterangan tempatnya yaitu di Maluku. Terakhir dari kaidah kebahasaan ini adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Contohnya, kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Contoh kalimatnya, sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Di sini ada dua konjungsi temporal, yaitu kemudian dan akhirnya. Kegiatan selanjutnya, kita mengamati teks berita. Parikesit Pranagita, anak buruh pabrik Solo raih nilai 100 untuk matematika. Nah, ini langsung kita klasifikasikan. Kita analisis dari strukturnya dan juga dari kaidah kebahasaannya. Yang pertama ini tentunya merupakan struktur Judul berita. Selanjutnya, solopost.solo.
Tidak ada strategi khusus yang dilakukan Parikesit Pranagita, 18 tahun, dalam menghadapi ujian nasional 2016 jenjang SMA, hingga akhirnya bisa meraih nilai 100 untuk mata pelajaran matematika. Hal itu diakui putra tunggal pasangan suami istri Yosef Edi Harto dan Skolastika Sri Wahyuni ini saat diwawancari solopost.com Senin 9 Mei 2016. Jelas sekali di sini ada informasi yang menyangkut unsur apa. Apa yang dibicarakan yaitu Parikesit Pranagita meraih nilai 100 untuk mata pelajaran matematika. Di mana? Di Solo. Kapan? Senin 9 Mei 2016. Siapa Parikesit Pranagita yang meraih nilai 100? Siapa orang tuanya? Yosef Edi Harto dan Skolastika Sri Wahyuni. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pertanyaan dengan unsur adiksi, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, sudah tercakup di dalam kepala berita. Selain itu, di sini sudah ada konjungsi temporal, yaitu akhirnya. Akhirnya, awalnya, sebelumnya, selanjutnya, itu termasuk ke dalam konjungsi temporal. Selanjutnya ini juga ada keterangan waktu, keterangan tempat. Selanjutnya, Parikesit mengaku matematika sudah menjadi mata pelajaran favoritnya sejak masih duduk di bangku SMP. Namun saat melanjutkan studi ke SMA, ia memilih masuk jurusan IPS, lantaran tidak terlalu suka dengan pelajaran IPA. Waktu SMP nilai IPA saya nggak pernah bagus, jadi ya pilih IPS, ungkapnya. Nah, di sini sudah ada beberapa kalimat yang saya tandai, beberapa kalimat dan kata. Di sini ada yang saya blok kuning, ini merupakan kalimat langsung karena diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Kemudian ada kata kerja mental, yaitu mengaku, menargetkan, dan diraih. Ini kan kegiatannya tidak bisa kita lihat ya. Menargetkan itu kan ada di dalam kepala, di dalam benak, atau hati seseorang. Makanya orang lain pun tidak bisa melihat kegiatan itu. Selanjutnya di sini ada lagi. Ini masih termasuk, oh iya, ini tadi termasuk ke dalam tubuh berita, karena di sini menjelaskan mengapa dan bagaimana. Mengapa dia menargetkan atau bisa meraih nilai 100, dan bagaimana cara dia untuk bisa meraih nilai 100 itu. Kemudian di sini masih bagian dari tubuh berita. Ada lagi kata kerja mental, yaitu mengaku, ada kalimat langsung lagi, ada konjungsi temporal lagi, ada konjungsi bahwa, kemudian ada berencana, itu termasuk ke dalam kata kerja mental lagi, kemudian ada kalimat langsung lagi. Yang terakhir, saya beri warna berbeda karena ini termasuk ke dalam ekor berita. Sudah berisi kesimpulan, ada kata kerja mental, menunjukkan, kemudian ada kalimat langsung juga. Nah, selanjutnya sebagai penutup kita membandingkan dua kolom ini. Yang pertama adalah kata kerja biasa, dan yang satunya kata kerja mental. Contohnya menyapu. Jika seseorang menyapu, tentunya kita bisa melihat kegiatan yang sedang dia kerjakan. Tetapi kegiatan bahagia di sini tidak bisa kita lihat seseorang itu sedang merasakan kebahagiaan, karena itu ada di dalam benak, ada di dalam pikiran. Kemudian menulis, kegiatannya bisa kita lihat, berbeda dengan memikirkan, karena ada di benak seseorang. Begitu juga dengan kata lainnya. Membayangkan, yakin, paham, bersemangat, menyukai, merindukan, gitu ya, mencintai, itu tidak bisa dilihat dengan mata. Maka dari itu disebut sebagai kata kerja mental. Sedangkan di kolom sebelah kiri kegiatannya bisa kita lihat. Maka ini tidak bisa disebut dengan kata kerja mental. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.